Terima kasih Anda masih di program Rosi, sebuah program tribute to Tri Sutrisno. Dari seorang Panglima ABRI hingga Wakil Presiden Republik Indonesia. Karenanya secara khusus saya mengundang Ibu Tri Sutrisno dan putra-putri. Setiap kepergian, setiap perpisahan selalu meninggalkan ruang rindu. Saya bersama Bu Tuti, Mas Cepi, putra kedua, Mbak Nori, putri keempat, dan Lia putri bungsu. Bungsu. Nah, saya meminjam IG-nya Lia waktu pemakaman Pak Tri Sutrisno. I remember you telling us, if me or mom are sick and you cannot come home, then and you can come home, then come. But if you are already gone, or if it's truly our time, I will not wait for anybody. Yep. Papa pernah bilang gitu ya? Selalu. Kalau misalnya kan, ya Papa sebagai tentara itu kan maksudnya ada resiko mati kapan aja gitu ibaratnya gitu. Papa selalu bilang Papa itu bisa pulang cacat atau pulang nama gitu selalu bilangnya. Jadi kita semua harus siap. Waktu zaman kecil kita cuma mikir ini apa sih ngomongnya mati terus gitu. Tapi Papa tuh selalu nyiapin ya kalau misalnya kapan bisa pulang gitu. Nah waktu saya kecil saya selalu ngerasa ini Papa omongannya buat anak-anaknya yang tentara gitu. Buat Mas Firman sama Mas Kunto gitu kan. Karena mereka yang jauh gitu. Jadi kalau Papa Mama sakit ya kalau kamu bisa pulanglah gitu. Kalau misalnya tapi kalau Papa Mama udah nggak ada ya Papa Mama nggak mau nungguin gitu. Dan kalau cerita sedikit gitu, saya ingat kalau misalnya nonton TV sama Papa kalau ada misalnya kayak sinetron gitu, ada adegan di mana adegannya ada orang di tempat tidur lagi sekarat gitu, terus wah ini sedang menunggu, terus kemudian lepas gitu, itu Papa tuh kayak kesel gitu. Ini kok anaknya nggak dididik untuk melepaskan gitu kayaknya. Terus marahnya tuh passionate sekali gitu. Aku bilang, Pak ini cuma film kali gitu. Enggak, tapi ini tidak mendidik. Ini disiarkan begini, ini tidak mendidik. Nggak bisa katanya. Dibahas ya? Dibahas gitu. Nggak bisa, ini karena harus, itu rasanya menjadi filosofinya ganjilan. Bapak ya. Bapak tidak pedoman hidup ya. Tidak ingin membuat anak-anak juga jadi susah. Kalau orang tua memang harus pergi, ya kami pergilah. Harus diikhlaskan gitu. Jadi ya aku bilang, aku cuma begini, Papa dibahas kali gitu kan. Tapi ya Papa bilang, ya udah kalau misalnya Papa atau Mama nggak ada, ya kalian harus ikhlas gitu. Nah waktu Papa nggak ada ya saya lagi di sana gitu kan. Begitu kakak telepon, Papa nggak ada. Ya udah Pak ikhlas ya gitu. Ya udah, ya saya pulang secepatnya the next day. Ya begitu udah nyampe Jakarta, Papa udah dimakamkan, ya udah the next day-nya aja ngelayat gitu. Karena memang mungkin sebenarnya secara in general Pak Tri ingin mengatakan bahwa karena kehidupan waktu zaman tentara bisa saja pulang dengan hanya nama ya Bu Tri, jadi semua keluarga harus disiapkan gitu. Sudah jadi apa? Ungkapan hari-hari. Jadi tentara itu sepenuhnya berjuang untuk bangsa dan negaranya. Jadi kamu harus ikhlas. Papa cuma satu orang. Negara ini demikian besar. Jadi kalau tentara itu berangkat mungkin masih gagah katanya. Dengan perlengkapan dan sebagainya. Pulang bisa pulang nama saja. Wow. Nah tapi untuk itu kamu semua, anak kecil-kecil belum tentu mengerti kan. Tapi sudah disiapkan sejak awal. Kamu harus sudah siap kalau Papa pulang hanya nama. Gitu. Tapi Tuhan memberikan Pak Tri umur panjang, 90 tahun. Ibu Tuti juga 86 tahun, luar biasa. Ternyata pelajaran moral juga dari ini, ketika kita memang harus bersiap sekaligus ikhlas, tapi biarlah ternyata yang Tuhan malah memberikan justru jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Ini saya dikasih buku ini oleh Mas Cepi, Filosofi Parenting, Rahasia Pola Asuh Sang Jenderal agar anak dan orang tua bahagia bersama. Dan ini adalah resep
parenting dari Pak Tri Sutrisno dan of course Ibu Tuti juga dong Bu ya, nggak nggak melulu Bapak ya kan Bu, Pak Tri. Kan saya nebeng. Iya. Partner kan. Partner. Tadi Kelengkapan hidup. tadi saya tanya sama Mas Cepi karena di sini kan, loh kok bisa ada filosofi parenting dari tentara, bukannya tentara jenderal kalau marah Perang aja. apa Bu? Perang-perang aja. Ternyata begitu bicara dengan Lia, Mbak Nori dan Mas Cepi luar biasa. Didikan Pak Tri Sutrisno dan juga Ibu Tuti mendidik putra-putri untuk menjaga nama baik itu bukan dengan hanya mencantumkan nama, tetapi menjadi pribadi yang menjalani hidup dengan penuh keberanian, kejujuran, dan kebersahajaan. Dan aku rasa itu karena seorang ibu yang melahirkannya, Ibu Tuti. Bu Tuti, sebelum saya menutup perbincangan ini, saya ingin waktu itu soalnya koran Kompas secara khusus memberikan headlines tentang Pak Tri Sutrisno. Tapi kami sudah buat semua headlines atau berita utama tentang Pak Tri di masa beliau menjabat mulai dari Pangdam mungkin, Panglima ABRI hingga Wakil Presiden. Semoga bisa Ibu pandang-pandang dengan penuh kerinduan tanpa kesedihan. Amin. Ini ya Bu. Cakep ya Bu, siapa sih ini? Ini anak mertua saya. Terima kasih sekali. Saya yang terima kasih. Ibu sehat ya Bu. Amin. Dek gitu. Amin, Dek. Pegangin. Li. Oke. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Boleh bawa duduk aja. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ibu sehat ya. Amin. Selalu kami doakan. Mbak Nori terima kasih. Mas Cepi juga terima kasih. Lia terima kasih. Dan salam untuk Ibu Komandan yang bernama Ibu Nora. Sekejam-kejamnya Salam Ibu. hormat katanya tadi diwakilkan aja diwakilkan kan. Namanya juga komandan. Sekejam-kejam ibu kota, lebih kejam Ibu Nora. Terima kasih sekali lagi dan bagi Anda terima kasih sebesar-besarnya telah menyaksikan Rosi Tribute to Tri Sutrisno. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.